Sikit lagi nak dapat nomor 1. Tolong jangan sombong ya, negara kalian ini ya suatu hari akan kami lampaui. Selamat, Indonesia akhirnya masuk top 2 dunia. Bukan di sepak bola, bukan juga di Olimpiade, tapi di jumlah penduduk miskin menurut World Bank per April 2025. Kami boleh lebih kaya berlipat-lipat ganda daripada negara Anda. Kami punya sumber-sumber daya alam yang luar biasa. Katanya negara kita kaya sumber daya, tapi rakyatnya masih banyak yang susah makan. Kenapa kalian mengatakan negara Indonesia negara miskin? Dan mengapa kalian katakan negara Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Angka kemiskinan palsu ini bikin orang Indonesia merasa kaya padahal miskin. Ternyata selama ini Indonesia dianggap baik-baik saja karena dibohongi oleh data BPS. BPS bilang orang miskin di Indonesia ada 24,1 juta, sementara World Bank bilang 171,4 juta. Bedanya 7 kali lipat, Wak. Sebenarnya kita itu miskin atau enggak sih? Kalau ekonomi di Indonesia semakin parah dan banyak investor yang kabur, maka tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan di Indonesia justru terus bertambah. Kita tak akan lagi datang ke negara Anda. Yang masuk negara Anda adalah warga dari Bangladesh itu. Mereka masih miskin. Mereka mau kerja di negara Anda, kami pun sekarang tak mau. Jangan sampai menyesal, karena miskin di Indonesia dengan miskin di Malaysia itu lain. Halo sahabat semua, saya Ria Oktorina. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak, melihat realita yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Baru-baru ini, saya membaca sebuah laporan dari Bank Dunia yang benar-benar membuka mata dan hati saya. Sebuah data yang jujur, terasa cukup menyayat, tetapi justru menjadi pengingat penting agar kita tidak terlena. Data ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi mencerminkan kondisi masyarakat kita yang sesungguhnya. Tolong jangan sombong ya, negara kalian ini ya suatu hari akan kami lampaui. Ya, jika pemimpin kami amanah, elit-elit kami memikirkan kemajuan Indonesia dan kemakmuran rakyatnya, ya, kami boleh lebih kaya berlipat-lipat ganda daripada negara Anda. Kami punya sumber-sumber daya alam yang luar biasa, ya. Pelancongan kami boleh dikelola lagi lebih profesional dan itu bisa menghasilkan uang banyak, ya. Dan tengok negara-negara ASEAN di sekitar Anda, jiran-jiran, Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Macam mana nak kerja di negara Anda? Tak payah lagi datang negara Anda. Ya, di negara sendiri banyak pekerjaan, gaji pun baik. Ya, kita tak akan lagi datang ke negara Anda. Yang masuk negara Anda adalah warga dari Bangladesh itu. Mereka masih miskin. Mereka mau kerja di negara Anda. Kami pun sekarang tak mau. Ya. Kami sekarang tak mau kerja di negara Anda. Selamat, Indonesia akhirnya masuk top 2 dunia. Bukan di sepak bola, bukan juga di Olimpiade, tapi di jumlah penduduk miskin menurut World Bank per April 2025. Jadi gini guys, Zimbabwe di urutan pertama dengan 84,2% dan di Indonesia berada di posisi 2 dengan 60,3%. Eits, jangan salah, yang di bawah kita tuh jauh banget loh. El Salvador cuma 25,1%, Brazil 20%, Iran 19%. Jadi bisa dibilang Indonesia dan Zimbabwe ngebut sendiri nih di jalur kemiskinan. Yang lain mah masih di gigi 2, kita udah ngebong di gigi 6. Ini bukan kompetisi, tapi kok kita semangat banget ya ngejarnya. Mungkin karena bonusnya bukan medali, tapi realita pahit yang gak bisa di skip. Jadi kalian jangan suka ngetawain Zimbabwe ya, karena nyatanya kita gak beda jauh sama mereka soal kemiskinan. Katanya negara kita kayak sumber daya, tapi rakyatnya masih banyak yang susah makan. Lucu ya, tapi sayangnya ini bukan komedi loh. Yuk mulai sadar dan dorong perubahan, daripada terus-terusan jadi juara di statistik yang bikin kita sedih. Hahaha, viral kan? Viral kan? Rame kan? Nah, akan saya berikan beberapa pertanyaan untuk netizen Malaysia.
Kenapa kalian mengatakan negara Indonesia negara miskin? Dan mengapa kalian katakan negara Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Angka kemiskinan palsu ini bikin orang Indonesia merasa kaya padahal miskin. Ternyata selama ini Indonesia dianggap baik-baik saja karena dibohongi oleh data BPS. Katanya orang miskin cuma 9% karena jika pengeluaran per bulan di atas 595.000 dikatakan tidak miskin. Padahal menurut standar Bank Dunia, 62% orang Indonesia dikatakan miskin karena menggunakan standar 1.100.000. Terus kenapa BBS gak mau ganti pakai standar Bank Dunia? Ternyata ini karena Pak Erlangga Hartanto yang menolak supaya angka kemiskinan terlihat kecil. Dia juga sekongkol dengan Bu Sri Mulyani untuk sayembara jaga inflasi. Jika kepala daerah memberikan data inflasi yang rendah di daerahnya, mereka akan mendapatkan uang 10 miliar. Tapi jika gagal menekan inflasi, mereka akan dicopot. Makanya kepala daerah sekongkol dengan BPS. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di tahun 2024 hanya 1,5% per tahun. Padahal menurut Timothy Ronald yang setiap minggu bagi-bagi beras, inflasi itu sebenarnya angkanya 10-15%. Gaji itu nggak banyak naik ya? Nggak banyak naik. Menurut saya datanya itu data manipulasi. Real inflasi menurut saya di negara kita itu 15%. Sebenarnya? Sebenarnya. Jadi angka itu angka apa ya? Angka yang meninabobokan lah ya? Meninabobokan. Supaya kita tidak panik kali ya. Iya. Kalau kamu sendiri percaya BPS atau harga barang di pasar? Sikit lagi nak dapat nomor 1. Ya, memang. Sebenarnya ini data adalah Indonesia nomor 1 terbanyak dari sisi jumlahnya. Karena Zimbabwe nomor 1 ini berdasarkan persentase. 84% penduduk Zimbabwe itu miskin, tapi jumlah penduduknya hanya sekitar 20 juta. Jadi 20 kali 84% hanya sekitar 16 juta orang penduduk miskin. Nah kalau Indonesia 60% dari 300 juta setara dengan 170 juta orang. Paling mungkin di bawahnya Indonesia adalah Brazil. Brazil ini jumlah penduduknya sekarang sekitar 210 juta kali 20% berarti sekitar 40-45 juta orang penduduk miskin. Tapi memang nggak ada yang bisa nimbangin Indonesia. Indonesia jumlah penduduk miskinnya paling besar dan nomor 1 di dunia dari sisi jumlahnya, yaitu 170 juta orang, kurang lebih begitu. Selamat Indonesia, semoga bisa berkurang ya. Semoga berkurang dan entas dari kemiskinan. Emosi, kesel, ampun dah. Aku cuma pengen bilang kalau selama ini kita dikadalin sama BPS. Data kemiskinan BPS versus World Bank itu jomplang banget bedanya. BPS bilang orang miskin di Indonesia ada 24,1 juta. Sementara World Bank bilang 171,4 juta. Bedanya 7 kali lipat, Wak. Sebenarnya kita itu miskin atau enggak sih? Tapi kalau menurut aku sih tergantung. BPS itu pakai standar pengeluaran ya 595.000 per bulan. Bisa hidup layak gak sih dengan uang segitu buat cukupin basic needs? Alias yang penting bisa hidup dan makan minimal. Kalau World Bank itu pakai standar 1,1 juta per bulan. Alias pakai metode pendapatan. Kalau nggak dapat segitu, dianggap nggak layak hidup. Nah sekarang coba kita lihat realita harga di pasar. Harga beras nggak usah ditanya. Cabai-cabai apalagi, kos-kosan dan rumah di luar Nurul. Jadi harus percaya mana. Kalau ikut standar BPS artinya kita masih di tahap baik-baik aja karena angka kemiskinan cuma 8,6% doang. Tapi kalau ikutin World Bank artinya ada di 61,8% ya mayoritas orang Indonesia masuk kategori miskin. Menurut kalian standar mana yang lebih masuk akal buat ukur angka kemiskinan di Indonesia? Komen di bawah. Nah, ini adalah jumlah penduduk miskin versi World Bank, ya bukan versi BPS, guys. Di sini kita lihat teman-teman Indonesia ya. Nomor 2 di bawah Zimbabwe ya. Jadi Indonesia adalah negara termiskin di dunia nomor 2 ya, versi World Bank. Wah, luar biasa. 60,3 ya. 60,3% penduduk di Indonesia itu miskin. Ya, luar biasa. Wow, mind blowing guys. Bank Dunia sebut angka kemiskinan penduduk Indonesia itu adalah 60,3%, setara dengan 170 juta orang. Luar biasa guys ya, orang luar tuh nganggap kita tuh miskin semua ya. 40% doang yang enggak, luar biasa. Dan kalian berpikir ini adalah salah pemerintah? No, pemerintah nggak salah guys. Yang salah adalah rakyat.
karena rakyat yang memilih pemimpin atau yang memilih pemerintah. Jadi kalau mau nyalain ya salahin rakyat yang nggak pernah belajar selama belasan tahun untuk memilih pemimpin tersebut, guys. Bank Dunia ungkap 172 juta orang Indonesia masuk kategori miskin. Itu sekitar 60,3%, teman-teman. Artinya warga miskin di Indonesia ini ternyata adalah mayoritas. Yap, Bank Dunia beberapa waktu lalu menyatakan bahwa 60,3% penduduk Indonesia di tahun 2024 atau sekitar 171,91 juta jiwa tergolong miskin. Ini berdasarkan standar negara berpendapatan menengah. Pokoknya pengeluaran yang kurang dari Rp115.000 per hari itu dianggap miskin. Diproyeksikan di tahun 2027 jumlah penduduk miskin ini akan berkurang dan menjadi 55,5%, tapi masih mayoritas. Nah, tetapi kalau pakai standar kemiskinan internasional, ternyata cuma 1,3% aja penduduk yang tergolong miskin di Indonesia. Nah, ternyata beberapa waktu lalu juga ada penuturan dari BPS yang memberikan standar kategori miskin. Orang-orang yang memiliki penghasilan lebih dari Rp20.000 itu dikategorikan bukan miskin. Tentu saja ini menimbulkan kritik dan keheranan dari netizen. Namun lagi-lagi BPS menuturkan bahwa mereka menggunakan data keseluruhan pendapatan per orang. Kalau ekonomi di Indonesia semakin parah dan banyak investor yang kabur, maka tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan di Indonesia justru terus bertambah. Jangan sampai menyesal, karena miskin di Indonesia dengan miskin di Malaysia itu lain. Miskin di Malaysia, kamu katakan kamu tidak ada duit dan kamu tak ada kerja, pergi saja kamu ke kedai makan, basuh pinggan kamu, RM50 sudah pasti di tangan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sampai sekarang pun, kalau saya pergi kemana-mana kedai makan, ada kadang-kadang mereka tanya, kamu perempuan Indon ke? Iya, saya bilang. Terus katanya begini, ada nak ke basuh pinggan pukul 12 sampai pukul 9 malam, RM50 kasih loh. Berarti kan banyak pekerjaan antara nak tak nak. Kalau kamu tak nak, kalau kamu memilih kerja, memang kamu akan katakan di sini itu nggak ada kerja. Tapi kalau di Indonesia katakan tak ada kerja, memang tak ada kerja. Walaupun kerja kasar, walaupun kamu bilang aku mau kerja apa aja boleh, nggak ada. Saya tahu kamu rajin tapi nggak ada. Jangan nanti shock kamu bila sampai di Indonesia. Begitu. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa lebih dari 60% penduduk Indonesia, tepatnya sekitar 60,3%, masuk dalam kategori miskin jika menggunakan standar negara berpendapatan menengah ke atas. Jumlah ini setara dengan kurang lebih 171,9 juta orang dari total 285 juta penduduk Indonesia. Angka yang begitu besar yang tentu membuat hati saya terenyuh memikirkannya. Bank Dunia sendiri menetapkan garis kemiskinan internasional di angka $6,85 Amerika Serikat per orang per hari, atau jika dikonversikan sekitar Rp115.000. Dan ternyata masih begitu banyak saudara-saudara kita yang pengeluarannya bahkan masih jauh di bawah batas tersebut. Fakta ini, walaupun pahit, menjadi cermin bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Yang membuat hati saya semakin tergelitik adalah ketika angka ini dibandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia. Mereka hanya memiliki sekitar 1,3% penduduk yang masuk kategori miskin. Artinya, Malaysia telah berhasil menekan angka kemiskinan hingga sangat rendah. Ini tentu bukan hasil yang instan. Mereka butuh waktu, konsistensi, kebijakan yang matang, dan komitmen dari semua elemen bangsa untuk bisa sampai di titik itu. Keberhasilan Malaysia ini, menurut saya, bukan untuk membuat kita minder atau saling membandingkan secara negatif. Justru sebaliknya, ini bisa menjadi inspirasi berharga. Saya melihat Malaysia berhasil membangun program-program jangka panjang yang tidak hanya fokus pada angka statistik, tetapi juga memberdayakan masyarakatnya dari akar rumput. Mereka konsisten membenahi sistem pendidikan, kesehatan, hingga lapangan pekerjaan. Dan dari sini, kita di Indonesia bisa belajar banyak bahwa perubahan itu memang tidak bisa terjadi dalam semalam. Butuh waktu, kerja keras, kesabaran, dan tentunya kolaborasi antara pemerintah dan rakyat. Namun di sisi lain, saya juga menyadari bahwa kondisi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Kita sebagai masyarakat juga punya peran penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti memperkuat ekonomi keluarga, meningkatkan keterampilan, mendukung usaha-usaha lokal, hingga membuka peluang pekerjaan di lingkungan sekitar. Semua itu, kalau dilakukan bersama-sama, pelan-pelan akan membawa perubahan nyata.
Karena itu, saya Ria Oktorina ingin mengajak kita semua untuk melihat data ini bukan sebagai bahan perdebatan, apalagi untuk saling menjatuhkan antar bangsa. Mari kita jadikan keberhasilan Malaysia sebagai contoh baik, sebagai inspirasi yang menunjukkan bahwa bangsa Asia Tenggara pun mampu maju dan sejahtera jika mau bekerja keras dan bersatu. Tidak ada gunanya kita saling menghina atau memperkeruh suasana. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sini lalu menerapkannya sesuai dengan kondisi di negeri kita. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, memperbaiki diri, memperkuat ekonomi, mendukung program-program pemerintah yang baik, dan menciptakan lingkungan yang lebih produktif. Semoga ke depan angka kemiskinan di Indonesia semakin menurun dan kesejahteraan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Saya percaya dengan doa, usaha, dan kerja sama yang tulus, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain yang lebih maju. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di channel Ria Oktorina. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, semangat, dan kekuatan untuk membangun bangsa tercinta ini. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my ass.